Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Soro Minang TV, jujur host Soro Minang TV kangen duduk di kursi kau. Kalau seandainya indak ketua narasumber yang hadir hari itu mungkin lalu duduk aja di sekolah. Luar biasa. Oke, pemirsa Soro Minang TV sadonya, alhamdulillah kita bertemu kembali, bersua kembali dengan pemirsa Soro Minang TV dalam sebuah program rutin sebenarnya, yaitu program tentang podcast bersama seorang tokoh. Tapi memang harusnya hari ini Selasa adalah sebuah program yang sudah kita agendakan, tapi sementara program itu kita reschedule untuk sampai minggu depan karena memang ada sebuah hal-hal teknis yang membuat kita harus men-podcast tokoh kita yang sudah ada di studio pada malam hari ini. Oke, pemirsa Soro Minang TV sadonya, sebelum kami berbincang-bincang dan memperkenalkan bagi yang belum kenal terhadap tamu kehormatan kita yang telah hadir di studio SMTV, maka kami all crew Soro Minang TV seperti biasa tidak pernah bosan berdoa kepada Yang Kuasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan keberkahannya, keridoannya terhadap semua pemirsa Soro Minang TV, tamu kita yang ada di studio dan all crew Soro Minang TV di dalam rangka menjalankan aktivitas sehari-harinya hendaknya. Amin. Amin ya robbal alamin. Pemirsa Soro Minang TV sadonya, tentu kami juga tidak pernah bosan berhenti selalu untuk menghimbau kepada pemirsa Soro Minang TV untuk men-share sebanyak-banyaknya program-program yang telah kami lakukan berjumpa dengan pemirsa hampir di setiap malam dalam setiap pekan tersebut. Share sebanyak-banyaknya akun fanpage Soro Minang TV, follow, komen, subscribe, tekan tanda lonceng dan akun fanpage-nya, akun channel YouTube-nya Soro Minang TV itu. Karena jujur keberadaan pemirsa itulah yang selalu mengikuti setiap program Soro Minang TV, maka itulah yang membuat kami all crew Soro Minang TV untuk selalu bisa berjumpa dengan pemirsa sadonyo di setiap program-program yang kami sampaikan, terutama program kita pada malam hari itu, podcast bersama seorang tokoh. Tentu pemirsa Soro Minang TV dalam hari itu, seperti flyer yang telah kami sampaikan, kita alhamdulillah sudah kedatangan seorang tamu yang cukup luar biasa, orang yang selama ini selalu berbuat untuk lingkungan yang ada di tempat beliau. Maka ikuti taruh live streaming kami di Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Oke, pemirsa Soro Minang TV, kita sapo-sapo. Assalamualaikum Pak Jupri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Masya Allah. Kalau molo ada usuana. Siap, Buya. Kalau waktu mungkin kalau 2 bulan lah dihitung berapa bulan, hari lah cukup. Nggak cukup lah usuana ya. Alhamdulillah. Iyalah rindu lo Wak Jumlah. Apalagi awak tersanjung dengan sebagai tamu kehormatan, ada schedule tapi digeser untuk kita luar biasa. Masya Allah. Pak Job, sebelum kita berbincang-bincang sesuai dengan tema, yaitu buruh menuju parlemen. Dari buruh gitu ya. Dari buruh menuju parlemen. Nah, sebelum kita mencoba membahas dan berdiskusi dengan Pak Jupri, mungkin tidak ada salahnya Pak Job silakan sapa pemirsa kita dulu, sambil mungkin ada yang memang belum kenal dengan seorang Jupri, ya kan? Silakan Pak Jupri menyampaikan banyak sedikitnya tentang profil sambil menyapa pemirsa Soro Minang TV. Silakan Pak Job.
Baik, terima kasih Buya. Siap, lanjut. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa SMTV yang berbahagia, yang dirahmati Allah, yang senantiasa selalu mengikuti acara kegiatan-kegiatan kita di Minang TV. Semoga dosana-dosana kita, kerabat-kerabat kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi himbauan kita bersama dari Buya pun tadi, Ya, agar Suara Minang TV tetap eksis. Mari kita sebanyak-banyaknya subscribe, and share, like, follow agar kegiatan-kegiatanku selalu bermanfaat untuk kita bersama dan khususnya untuk amin. Minang TV. Amin. Baik, sesuai penyampaian dari Buya atau host kita tadi terkait latar belakang kita sebagai buruh. Bagi dosana ataupun kerabat yang belum kenal dengan kita, perkenalkan, nama kita Jupri Gusmanto, yang akrab dipanggil Jupri Kampai, Bu ya. Jupri Kampai. Nah, jadi Kampai itu suku, Bu ya. Oh, suku ya. Suku Kampai. Di pesisir selatan. Asalnya dari Kampai ko dari Muaro Labu, ya. Berarti Solo juga ya. Ya, coba sebentar. Oke, ya lanjut ya. Solo juga gitu. Solo aja mah ya. Iya. Kemudian kita sudah berkeluarga dan mempunyai seorang istri dan 2 anak, Bu ya. Pernikahan di 2001 sampai saat ini istri masih tetap satu setia, alhamdulillah. Masya Allah. Tapi lu tentu kemko lah ya? Insya Allah tetap saja. Ya. Kemudian kita diburu mulai masuk sebagai karyawan itu dari tahun 99. Tahun 99 Bakarajo sebagai karyawan operator dengan satu perusahaan, alhamdulillah sampai kini tetap dengan satu perusahaan. Masya Allah, luar biasa ya. Seiring perkembangan zaman dalam buruh yang notabene kita seorang karyawan, tentu kita harus bergabung dengan serikat. Ya. Nah, makanya karyawan itu adalah buruh. Jadi kita juga aktif di serikat yang nama serikatnya SPSI. SPSI ya. Yang diketuai oleh Bapak Saiful Badri. Oh, oke. Betul. Berapa waktu yang lalu beliau juga podcast juga di sini. Ya. Jadi alhamdulillah dengan kondisi kita sebagai buruh, kita harus mensyukuri karena di Batam ini kita harus tetap bekerja, Bu ya, dan selalu bermasyarakat juga. Ya, itu betul. Bermasyarakat juga, Bu ya. Karena kalau kita cuman sebagai karyawan ke rumah, ke perusahaan, balik lagi, kita taunya itu saja, Bu. Ya, betul. Tapi pelan-pelan di tahun 2017 kita coba masuk ke dalam lingkungan organisasi, Bu ya. Yang namanya organisasi waktu itu Gema Minang. Generasi muda Minang. Betul. Jadi merintis mulai kita bergabung itu di 2017 bulan Juni kalau nggak salah,
Dan alhamdulillah sampai saat ini masyarakat masih mempercayai kita Sebagai sebagai ketua DPC Gema Minang Kecamatan Sungai Bedok. Masya Allah, luar biasa Luar ya. biasa. Oke pemirsa Suara Minang TV, Pak Job, selama sebagai buruh, kok bisa seorang Jupri dari tahun 99, hampir semua para pekerja itu mempunyai mempunyai pengalaman pindah PTA, pindah PTB, pindah PTC dan seterusnya gitu. Tapi bagi seorang Jupri, apa yang ada dalam diri seorang Jupri itu pada saat dari tahun 99 sampai detik Iko masih berada dalam satu perusahaan yang sama. Apa yang membuat Pak Jup bisa seperti itu gitu? Ini sesuatu yang luar biasa lah. Pak kameramen 10 FPT dari dulu. Baik, terima kasih Bu ya. Ya. Memang kalau dihitung tahun sampai kini lah 27 tahun. 23 tahun. 27 tahun. Jadi harusnya lah komisaris gimana? Itu bukan hal yang mudah. Betul. Untuk melalui tahun demi tahun. Sehingga sampai di tahun atau ke 23 tahun. Jadi pada intinya kenapa kita masih tetap bertahan di salah satu perusahaan yang mana pertama yaitu tadi kita menikmati sesuatu hal kerjaan itu dengan hati. Jadi kita lewati tahap demi tahap. Namun kalau prinsip kita Bu ya, kita pengen tahu dan pengen selalu pengen gitu. Jadi awal dari Subkon, waktu itu ada Subkon kan? Oke, oh jadi dulu karyawan Subkon. Subkon. Ya. 8 bulan kita diangkat menjadi karyawan. Jalan 2 tahun, disambung 1 tahun. Lewat setahun, alhamdulillah diangkat sebagai karyawan tetap. Permanen. Tetap. Jadi sirkulasinya 4 tahun kemudian kita diangkat seorang leader di. Jadi selalu grafiknya naik. Grafiknya. Jadi dinikmati itu ya. Dinikmati ya, betul sekali. Ini adalah sebuah prinsip dan sebuah karakter yang cukup luar biasa ya. Sangat jarang seseorang yang berkarya dalam sebuah perusahaan itu benar-benar sudah sampai 24 tahun malah kalau dari 99. 24 tahun. 24 tahun sampai detik ini adalah masih bekerja di perusahaan yang sama. Betul Bu ya. Ini bagi Dunsana atau anak kemenakan kita, pemirsa Suara Minang TV, ini perlu menjadi sebuah contoh yang cukup luar biasa bagi seorang Jupri. Nah, Pak Jup, sebelum kita membaca komentar daripada pemirsa, tadi Pak Jup di 2007 balik sudah mulai berpikir bagaimana bergerak dan memperhatikan lingkungan dalam tanda petik, terutama terutama warga Batam asal Sumatera Barat, minimal di seputaran di daerah Sungai Bedok. Apa yang melatar belakangi, kan kalau kita berpikir dari 1999 sampai 2007 balik, itu bukan suatu waktu yang cukup pendek bagi seorang Jupri yang menjalani sebuah kehidupan di mana PT rumah, PT rumah, PT rumah. Tapi pada saat di 2017 muncul pemikiran untuk mulai bergabung dan bersosialisasi, terutama di organisasi Gema Minang itu. Apa yang mendasari seorang Jupri bisa berpikir seperti itu gitu? Jadi begini Bu ya, mungkin di dalam perjalanan 99 ke 2017 itu mungkin ada semacam
suatu kejadian Oke. mungkin yang terjadi di keluarga kita, ya. Jadi Waktu itu ya? Waktu itu Jadi Dorasi pernah ini, ada sebuah ah, kasus lah kasus. istilah, ya betul. Kasusnya itu adik sepupu lah, dia ngojek di kawasan Muka Kuning, Bu, ya. Oke. Jadi dalam proses kegiatan ngojek itu, Ya. dia terjadilah insiden kecelakaan dengan karyawan PT. Dan saat itu kita memang tidak tahu kemana jalannya, Untuk membantu. mau mengadu ke siapa gitu. Jadi bingung dan hampir mentok lah di situ, Bu, ya. Memang waktu itu kasusnya meninggal. Enggak sih, ya, sebenarnya kasusnya itu sepele. Memang ada semacam patah tulang, tapi si korban itu dia tidak mau berdamai. Jadi Mengangkat sampai ke kasusnya ke polisi dan segala macam. sampai Ya. sepupu itu sidang dan akhirnya dia itu masuk penjara, dikurung selama 1,5 tahun. Kan suatu kejadian yang mungkin sepele, tapi karena kita nggak tahu kemana jalannya, sehingga ya nggak bisa berbuat banyak. Nah, jadi Kenapa muncul pemikiran makanya habis itu muncul, berarti kita harus punya suatu keluarga walaupun kita di perantauan, karena suatu kesulitan itu nggak mungkin kita harus pecahkan sendiri. Kita harus dengan kawan, dengan masyarakat, dengan sanak saudara. Nah, itu muncul, makanya kita harus gimana ini, kita harus bergabung dengan masyarakat. itulah pertama dasar untuk bergabung dengan Gemaminang waktu itu. Berarti umur berapa Pak Jub waktu itu? 2017 berkisar umur 35-an lah itu. Oh ya pas lah di Gemaminang. 35-an ya. Sangkoa lah 50 lah gitu. Itu pun ya namanya kita bergabung, tapi sudah langsung disodorkan untuk menjadi ketua. Jadi mikirnya sampai 3 hari 3 malam, Bu, ya. Jadi yang kita belum tahu ranahnya organisasi, tapi sudah disodorkan untuk menjadi ketua. Tapi dengan tekad dan niat kita pengen ibaratnya membantu apa yang kita alami, kita terima itu. Sampai detik ini. Sampai detik ini. Pemirsa Suara Minang TV, ini adalah sebuah, mungkin ini pelajaran yang cukup luar biasa bagi kita semua. Bagaimana pada saat kita belum begitu bersosialisasi dengan lingkungan, Betul. sibuk dengan dunia kita masing-masing, kerja, rumah, tetapi jika terjadi sesuatu hal, ini akan membuat kita kewalahan di dalam menyelesaikan daripada sanak saudara yang lainnya, kan gitu ya? Iya, betul. Oke, Pak Jub, sebelum kita lanjut kepada pertanyaan-pertanyaan yang sedikit akan lebih tajam, maka kita coba membaca-baca dulu komentar. Kok agak luar biasa, Bu Des Kita agak minum talek dulu. tadi ya. Silakan Pak Jub minum. Beko dikomentari Benar. tetalu ya. Siap. Kok gara-gara Bu Des talek keceknya, tapasu awak yang baca gua. Oke, assalamualaikum ketua dari Donald bin Rajab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni Jamba, semangat Pak Ketua. Kok Sungai Beduk sedom Pak. Des Manis, assalamualaikum Pak Ketua dan Pak Host. Mohon maaf agak terlambat. Nah ini yang masalah nih. Harusnya Mengapa Bu Des? Des, ya. Harusnya ada Bu Des. Harusnya Bu Des. Ya. Tapi balai kena waktu lah apa ya tetap kita jalan kan begitu ya kan. Nofriyanti, mantap Ketua. Semoga sukses Gemaminang Sungai Beduk, maju, bergerak dan kompak. Amin ya. Amin, amin. Oke, kita lanjut. Ikas Jamba, semangat Ketua Gemaminang Sungai Beduk, maju, bergerak dan kompak. Semangat kembali Ibu. Yanti Rospita, semangat Pak Ketua. Oh, Kurang rumah itu. oh Ibu kok. Kurang rumah. Semangat udah ada itu cek deh. Ketua lah kecek.
Uni Jamba, semangat Ketua Gema Minang Sungai Beduk. Benar. Amelia Piliang, mantap Sungai Beduk. Devitra Neftri, mantap Ketua DPC Gema Minang Sungai Beduk. Maju, bergerak dan kompak. Nofrianti, Sungai Beduk, Basamo Mako menjadi. Oke. Kamarilah Koto, semangat Pak Ketua, semangat kembali. Nofrianti, Sungai Beduk dalam diam berdebu maju bergerak. Diam berdebu maju bergerak. Diam bergabung. Oh, diam Bergebu. bergebu maju bergerak. Upi Samsuarni, mantap Ketua Gema Minang Sungai Beduk, pasti ada harapan. Wah benar, aku lah nyagi sinyal seketik nampak doa. Lado sinyalnya. Lado tanda-tanda. Lado tanda kan. Host Lado tanya ke situ lah dah. Nggak sabar. Nggak sabar nomor itu. Mantap Ketua dari Ikas Jamba, Kamarilah tadi ya. Oke, Antonio De Silvo, doa terbaik untuk Ketua Gema Minang Sungai Beduk dan warga Minang di Batam. Semoga Ketua duduk di DPRD Kota Batam. Terima kasih udah host Suara Minang TV, Suara Minang TV, suara orang awak. Terima kasih kembali. Delfitra Netri, pasti ada harapan. Semoga semangat Ketua DPC Gema Minang Sungai Beduk. Mantap, koyo bayo kok. Eka Canego, saatnya orang Minang Sungai Beduk maju bergerak dan kompak. Satukan suara for Jupri Gus mau Pak Gus Manto ya. Tuh sekretaris gitu tuh. Oh. Beliau lagi di kampung ini. Yo Eka di kampung, betul. Betul. Tadi Wak sobok jo kawannya. Ikas Jambak sekali lagi, semoga sukses Gema Minang Sungai Beduk untuk 2024. Amin. Oyon, sukses selalu. Rendang Monda menonton. Esi Kambang, semoga sukses dunia akhirat ya bosku. Benar, amin. Antonio De Silvo, kami dan Dubalang Pari Paganagari DPN Gema Minang mengucapkan terima kasih banyak sama Suara Minang. Oh, terima kasih banyak. Samo-samo, tugas dan kewajiban kita bersama. Salam ke beliau Mak Hos, customer awak tuh gitunya. Dari Ilyas. Oh, Ilyas. Customer awak tuh gejek. Pokoknya bos lo di situ. Salam kembali. Pak Job. Siap. Dari sekian banyak yang telah dari 2017 Pak Jupri sudah menggawangi DPC Gema Minang Sungai Beduk. Tentu banyak persoalan-persoalan, bahkan persoalan itu termasuk persoalan kami sendiri yang pernah awal pertama kita ketemu dulu ya. Kita rasakan itu bagaimana apa yang dilakukan oleh Gema Minang. Terus dari sebagai seorang buruh dari 99 sampai detik ini, tentu juga Pak Jupri sangat katam dengan persoalan buruh. Sebenarnya keresahan apa sih yang ada dalam diri seorang Jupri sehingga Jupri harus masuk ini ke dalam sistem gitu. Mumpung ada di 2024. Tentu pasti ada sebuah keresahan. Yang pertama keresahan yang muncul dalam yang selama dari 2017 sampai 2022 yang sudah aktif di tengah masyarakat. Betul ya. Tentang kondisi buruh terlepas dari apapun kondisi-kondisi itu, dari tahun 1999 sampai detik ini, tentu Pak Job sangat katam dan sangat paham apa yang terjadi dengan buruh itu sendiri dalam tanda petik. Di antara dua sisi kehidupan Pak Job tersebut, pasti itu yang melatar belakangi Pak Job untuk insya Allah mencoba maju bertarung di 2024 lewat sebuah partai yang disebut dengan Partai Amanat Nasional. Apa yang menjadi latar belakang pilihan Pak Job untuk itu gitu? Kalau masuk kasarnya, kok hidup kan lah senang tuh. Wak bekerja mah permanen dan segala macam kan begitu ya kan? Betul, ya. Nah, tapi apa yang memunculkan sebuah keresahan apa yang muncul dan dalam diri seorang Jupri sehingga Aden harus maju kini, masuk dan ke dalam sebuah sistem. Tentu ada yang diperjuangkan, kan begitu? Silakan. Baik,
mungkin terkait kenapa kita harus masuk karena politik Ya, di saat dana untuk masuk. betul. Jadi pada prinsipnya kita sebagai buruh mungkin kita pernah turun ke jalan, Benar. bahkan jalan kaki dari Muko Kuniang sampai ke Pemko Batam, Betul. DPRD ya. DPRD. Salah satunya buruh itu memang mayoritas kita di Batam itu buruh. Ya, Yang diminta sama buruh itu wajar berdasarkan pandangan. betul. Karena jalannya roda ekonomi di ya. Batam itu Ya. adalah penggeraknya buruh. Betul. Buruh. Jadi salah satu dampak mungkin kenapa buruh harus turun ke jalan, yaitu tadi karena tidak sesuai, misalnya harga bahan pangan, Ya. harga BBM lah yang naik. Ya. Nah, jadi buruh harus berjuang. Betul. Mau hujan mau panas harus turun. Tiap tahun itu. Tiap tahun. Ya. Tiap tahun. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan yang layak untuk keluarga dan untuk anak-anak, untuk masa depan bangsa. Ya, benar. Jadi kita harus memperjuangkan ke depan untuk buruh ini. Jadi kalau seandainya kita bisa duduk nanti, setidaknya kita harus peduli dengan mereka. Betul. Nah, jadi mungkin dengan perwakilan kita ada nanti, setidaknya kita bisa menyampaikan aspirasi, karena kita lahirnya dari buruh. Betul. Nah, itu. Terkait di Lingkungan masyarakat. Ya. Mungkin berapa kasus seperti Buya menyampaikan tadi. Ya. Begitu juga dengan kita pribadi, dan kita sangat merasakan apa yang dusana rasakan, yang yatimnya, yang duafanya. Ya. Kita pengen membantu mereka, tapi ya dengan kondisi saat ini mungkin kita bantu dengan maksimal kita saja, Bu ya. Sangat terbatas. Jadi mungkin harapan kita harus ada, kita berpikir ini harus ada keterwakilan kita di parlemen. Tujuannya apa? Biar masyarakat bisa merasakan bahwasanya ada yang untuk menolong mereka. Nah, itu salah satunya. Ya. Jadi artinya adalah dengan keberadaan umpamanya Allah izinkan seorang Jupri menjadi salah satu anggota DPRD yang terpilih nanti di 2024 dari Dapil Sungai Beduk, tentu sebuah harapan selain daripada menghasilkan kebijakan-kebijakan lebih kepada pro rakyat, tapi ada juga hal bagaimana untuk lebih luas jangkauan kita, untuk memperluas dan memperbesar penyelesaian problem sosial yang terjadi di tengah masyarakat ya. Kalau kita hanya karyawan, tentu terbatas. Terbatas lingkup kita. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah sebuah sisi kehidupan seorang Jupri, keresahan yang muncul sebagai seorang buruh, merasa pingin mempunyai perwakilan di DPRD Kota Batam. Sebagai seorang lapisan masyarakat Sungai Beduk, khususnya ADPC Gema Minang, juga mempunyai keinginan bagaimana ada juga keterwakilan warga Batam asal Sumatera Barat dari Sungai Beduk untuk duduk di DPRD Kota Batam. Pertanyaan yang kedua, pendek. Seperti apa restu dari kedua lembaga ini terhadap seorang Jupri maju ke DPRD DPRD Kota Batam dari Partai Amanat Nasional Dapil Sungai Beduk? Buruh dulu. Untuk restu, memang kalau tidak ada restu kita sulit melangkah. Karena salah satu perjalanan kita tentu kita harus ada restu dari teman-teman kita, kerabat kita.
Jadi sebelum kita melangkah, memang kita duduk dulu dengan teman-teman, bahwasanya kita harus terjun untuk ikut bertarung 2024. Dan alhamdulillah waktu itu teman-teman kebetulan di suatu perusahaan sangat mendukung kita, kemudian juga menjalin komunikasi Dengan teman-teman SPSI yang lain ya? SPSI yang lain. Alhamdulillah mereka menyokong kita untuk turun atau ikut bertarung. Ya. Makanya itu kita bulatkan tekad dari dulunya, kita harus maju nih. Nah, gitu. Kemudian dari organisasi juga sama halnya, malah organisasi itu dari masyarakatnya langsung yang menyampaikan bahwasanya kita layak untuk sebagai mendampingi dari masyarakat Minang yang ada di Sungai Bedug untuk bertarung di 2024 nanti. Karena ya mungkin selama ini dalam berapa tahun ke belakang ini banyak yang maju konteksnya tapi zong saja. Jadi mungkin ya dalam pergerakan kegiatan kita ya kita bukan bangga dalam Betul. Kita sebenarnya tidak mau ini kita sampaikan, cukup masyarakat saja yang menilai dan kita tidak akan menyampaikan ini program kita tidak bakalan. Jadi cukup masyarakat. Kita nggak mau menyampaikan satu hal yang muluk-muluk. Jadi kita apa yang kita pengen gerakan kita gerakan. Jadi kerja. Nah, itu ya. Pemirsa, luar biasa. Nal, ikut perwakilan dari buruh kenal lah. Donald harus pilih ya pindah ke Sungai Bedug. Pemirsa Suara Minang TV, kita lanjut kepada pertanyaan. Sebelum melanjut kepada pertanyaan-pertanyaan berikut, nanjaleh restu dari SPSI itu udah pasti. Kan begitu ya? Pasti. Apalagi teman-teman SPSI muka kuning itu mungkin lebih banyak tinggalnya di Sungai Bedug lah, dekat Kecamatan Sungai Bedug. Karena dekat dengan kawasan-kawasan industri ya. Mudah-mudahan, insya Allah mudah-mudahan. Kita lanjut membacakan dulu Pak Jo. Siap, lanjut. Ya. Koyo tanah abu des ndak tibo kecilnya lain soal talaiknya, tapi elunya tibo lah nak jam 9 lah rila lebih lah minum lah teh talu itu lama baku lah jadi kue lah itu. Iko tetalu pinang kok tadi. Iya luar biasa. Kece orang tetalu pinang di SMTV kok luar biasa. Bukan luar biasa, yo jahe. Rasanya. Jadi di sana yang ingin mencoba rasojo silakan bertandang kasih jadi sangat kental dan maknyos kayaknya. Oke, silakan dinikmati Pak Jub. Siap. Pak baca dulu. Yanti Rosvita, semangat Pak Ketua, harus jadi, amin. Novrianti, semangat Pak Jupri, semoga berjaya dan selamat. Panjang umur. Milad Ketua gini kah? Alhamdulillah, mungkin Nikola suatu pergerakan dari kawan-kawan. Selamat dulu ya. Terima kasih banyak. Ya, umur panjang, rezeki murah ya. Mudah-mudahan apa yang diinginkan tercapai ndaknya nak. Oke, terima kasih banyak informasinya. Panjang umur Ketua. Uni Jambak, semangat Pak Ketua, Pak Jupri, benar, amin. Ikas Jambak, semoga berhasil Pak Ketua, amin. Novrianti, barakallahu fik, umri Pak Ketua, Masya Allah. Doni Satria, sukses untuk SMTV, sukses untuk Ketua Gema Minang Sungai Bedug. Mudah-mudahan jadi 2024. Amin. Amin. Putra Melayu Anton, semangat. Semoga sukses Ketua Gema Minang Sungai Bedug Kakanda Jupri Gusmanto. Amin. Uni Jambak HBD Pak Jup. Terima kasih. Antonio Da Silva harus jadi ketua duduk di DPRD Kota Batam, penyambung lidah warga Sungai Bedug, amin. Doni Satria, barakallahu fik, ketua Gema Minang Sungai Bedug. Agam Raffi, semoga sukses buat ketua, buat kita semua, terutama buat ketua Gema Minang Sungai Bedug, amin. Amelia Piliang, semangat ketua.
Putra Tunggal. Selamat Pak Ketua. Masya Allah. Lapannya lo namanya ketua ya. Ikulah lama mau podcast ketua kan nak. Lanjut. PAN adalah sebuah pilihan. Pasti. Partai banyak. Nah, aku terlalu iri tanya enggak? Enak. Iya. Betul kan? Iyalah. Nah, Pak Job insya Allah sudah resmi menjadi caleg DPRD Kota Batam Dapil Sungai Beduk dari Partai Amanat Nasional 2024. Yang pasti yang awak tahu pasti karena memang basicnya buruh, Pak Job tidak politikus awalnya, tentu tidak aktif dalam berbagai macam partai, Ya. gitu. Iya. Kenapa pilihannya PAN? Kenapa pilihannya PAN? Tentu ada pertimbangan, betul ya? Betul. Ya, silakan. Baik, jadi menarik pertanyaan Buya. Jadi memang pada dasarnya Atau dia ketuanya Buya lah dah? pada dasarnya memang kalau kita ingin maju, tentu kita harus mencari situasi dan medan. Betul. Jadi jangan sampai kita maju masuk sebagai atau di ranahnya yang tidak pas. Kota naik atau rusak kah? Karena yang kita bawa kan aspirasi masyarakat ya. Jadi kenapa PAN? Yang pertama di situ kita mencari kondisi di Dapil 3 PAN itu. Itu Dapil 3 ya? Dapil 3. Oke. Incumbentnya dulu kan Pak Edward Barando. Oke, benar. Jadi di 2020 beliau maju ke provinsi. Oh, betul. Oke, lanjut. I see. Jadi secara sistemnya otomatis kan di situ Kosong. kosong. Tidak ada incumbent. Jadi berdasarkan diskusi kita dengan tokoh yang ada di Sungai Beduk, Termasuk Malah- dengan teman-teman buruh. dengan teman-teman buruh malah menganjurkan ranahnya ke situ. Masuk Budes. Lanjut. Nah, jadi dan kebetulan di PAN itu kan kita ada Buya Sapari. Oke. Jadi kita datang ke beliau tuh memang apa namanya itu Assalamualaikum lah dulu. Ntar ya Bu host talek. Mari Pak Job. Ya, masuk. Silakan. karena denda Bu. Ya, siko Pak Job duduk Karena denda. ketuanya suruh datang kemari tapi nyetar talek. Nah. Nggak tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Sehat, Ketua Bu. calon dewan dan dewan Amin. Terima Oh, kasih. bantu nggak kusik-kusik ini saya. Apa bisa di Kade kerajon apa di kota. Oke, lanjut. Nah, Kenapa PAN? Kan begitu. kalau dari segi partainya, awalnya kita datang setelah diskusi dengan Benar, masyarakat dan kawan-kawan mungkin serikat, kita datang ke Buya Sapari. Kebetulan beliau adalah sebagai ketua PAN Kota Batam. Jadi dengan kita datang ke situ, beliau pun sangat merespon positif karena memang beliau ingin mencari kader, salah satu orang awak. Betul. Harus ada sebagai apa namanya tuh backgroundnya. Betul. Yang maksudnya yang ada semacam punya masa. Jadi beliau dengan respon positif, dan akhirnya cocok satu apa nama Satu chemistry, Frekuensi. satu frekuensi, chemistry-nya masuk. awak kayo beliau pun merespon, jadi barang itu latar belakang Latar belakang kenapa PAN? PAN. Oke. Budes kebatanya dulu tuh Pak Ago atau awak melanjutkan screening beliau. Nah, boleh lanjut. Lanjut ya. Katanya bukan telah tanya gitu tadi ya. Bekon tak bolang lah tanya dia. Dah. Ya. Alah biar hampir 50 menit awak dah. Abu Des untuk tibur. Sampai berkeringe. Ya. Pak Job, tentu Pak Job.
di dalam ada sebuah pameo yang dipakai orang selama itu. Apa namanya? Uang bukan segala-galanya, tapi segala sesuatu butuh uang. Dalam konteks seorang Jupri menghadapi Pileg 2024, kalau dengan kekuatan sendiri rasanya, tanpa dukungan-dukungan dari kolega, tentu itu agak berat rasanya untuk berjuang sendiri. Kalau boleh tanpa kita menyebutkan berapa besar, tapi sampai sejauh apa dukungan-dukungan dari sisi material terhadap bagaimana perjuangan seorang Jupri. Karena jujur kini bulan apa? Bulan Agustus. Agustus. Artinya masih ada 4-5 bulan ke depan atau bahkan hampir 6 bulan ke depan di dalam rangka melakukan sosialisasi Pileg 2024 caleg Dapil 3 dari Partai Amanat Nasional. Persiapan seorang Jupri terhadap itu, kira-kira tadi itu. Dari segi material. Dari sisi itu gitu. Baik, kalau persiapan pastinya mental. Betul, itu pasti ya. Itu moral itu penting. Kalau kita tidak ada mental mungkin lakeo. Ya udah. Iya, iya, iya. Karena ya namanya politik. Jadi ada kawan manyapo Pak Caleg. Ya. Kok semengkoe kopi sih itu ya kan? Itu udah biasa, itu biasa. Ya, namun duit lapau. Tapi alhamdulillah tahun berlalu waktu kita ancang-ancang Betul. dipromosikan untuk caleg kan lumayan panjang. Betul. Kalau kini kan lah mulai menapi. Lah menapi nama orang. Tapi siapa tahu menapi kok makin kancang Iya, kan gitu. Sejauh itu kita berjalan di lapangan, alhamdulillah selalu ada kemudahan. Jadi Masya Allah. ibaratnya mungkin bukan kantong kita sendiri. Betul. Itu yang penting, Dari masyarakat ataupun kawan-kawan pun ibaratnya pengen untuk mensupport kita. Itu yang Jadi masuk. itu yang membuat rasa percaya kita tetap bersemangat. Kerabat atau sanak pun ingin gitu untuk tetap konsisten untuk maju 2024. Ya. Jangan sampai kita malah drop. Gara-gara nak dopiti. Gara-gara nak dopiti. Artinya adalah memang betul itu yang tadi sampaikan, terlepas dari besar dan kecil, dukungan dari kolega, teman-teman, termasuk dari saudara-saudara kita orang Minang untuk mensupport seorang Jupri kan cukup luar biasa. Cukup luar biasa. Oke, Pak Jup. Pada saat menjadi seorang caleg dengan base anggaplah kalau bahasa Buya Safari tadi yang punya basic organisasi, berarti ada masa dalam tanda petik kalau boleh kita sebut dengan istilah yang seperti itu kan gitu. Tentu untuk maju ke parlemen, ya kan, rasanya berbagai macam pengalaman yang terjadi, kalau mengandalkan itu saja agak bahasa kasarnya agak 50-50 gitu, berdasarkan pengalaman, betul ya? Betul. Nah, tentu Pak Jup sebagai seorang yang berada benar-benar tinggal di Sungai Beduk, sebagai seorang yang sudah berkiprah di bidang sosial 2017 sampai detik ini, tentu Pak Jup juga punya permintaan dukungan dari teman-teman dan saudara-saudara kita orang Batam dari suku-suku lain yang ada di seputaran Sungai Beduk. Seperti apa itu, Pak Jupri? Itu memang harus kita itu udah. lakukan. Karena memang setelah kita pun nanti kalau duduk, kita mungkin tidak harus dengan lingkup Minang. Kita harus Nah, itu yang betul, itu yang merata. ya. Jadi dalam pergerakan kita selama di organisasi, kita memang tidak ke orang Minang saja.
bahkan suku-suku lain pun kita gandeng, maksudnya Bangun untuk komunikasi. bangun komunikasi, bangun silaturahmi. Nah, tapi dengan membangun itu akan mempermudah kita nanti untuk melangkah. Ya. Kemudian kalau dari segi finansial mungkin ya mohon maaf, kalau finansial mungkin bisa tidak menjadi tolak ukur. Benar. Karena dengan duit banyak pun Belum apakah tentu, menjamin ya. seseorang untuk duduk. Betul itu. Tapi setidaknya kita kan harus ada landasan. Cuman landasan itu cukup kita saja ya. Betul, kalau itu memang iya. Dukungan. Ini kan kalau hubungan dengan pertanyaan yang sebelum ini kan pasti ada dukungan dari saudara-saudara. Kan begitu ya kan? Dukungan dari saudara-saudara, orang-orang kita, tokoh-tokoh umpamanya, kan begitu ya kan? Baik itu dukungan moral maupun terhadap dukungan material. Oke, Pak Budes, masih ada pertanyaan Wak terakhir sebelum beliau. Tapi boleh lah ini saya magi. Ya. Banyak mana ke dibaca nah. Pak kok? Jangan dari apa? Dia teh panjang Budes. Enggak, itu memang dari iris buka handphone saja. Oke. Happy birthday. Jadi emang ketua ulang tahun gini kok? Nan kabara Nanka sampai 15. sampai 15 sesuai hari kemerdekaan. Berarti memang Tapi masih muda kayak. memang semangat masih apa nak? Dia baru hilang sinyal kok. Sabotase nak. Enggak. Nggak, Terus di rumah, Dian Andani, semangat Pak Jupri, semoga sukses, terima kasih. Putri Yanti Sikumbang, semoga sukses Pak, amin. Amin. Devitra Netri, semoga ketua kita Jupri Gusmanto duduk di DPRD, amin. Amin. Putra Sahil Abadi, saatnya warga Minang Sungai Beduk bangkit. Zel Falsalero Kampung, semoga sukses ketua Gema Minang Sungai Beduk. Ratna Sari, semoga sukses selalu untuk Pak Ketua. Devitra Netri, pencoblosan ketua besok balik ke Batam Jobo Ratna Sari, tambah suara. Oh ini Ratna aku di kampung, suruh balik pas pencoblosan balik ke Batam. Nah, luar biasa beliau. Insya Allah kata beliau. Nah, masih KTP Batam, masih setia menunggu. Insya Allah katanya. Anthony Safril, Ketua DPC Gema Minang Batu Haji. DPC Gema Minang Batu Haji mendoakan kepada Ketua DPC Gema Minang Sungai Beduk, saudara kami Jupri Gusmanto, kampai dan ikut berjuang. Nah, harus ikut berjuang. Terima kasih Pak Ketua. Nanang Sumarni, maju terus bergerak bersama, kompak menyongsong 2024. Makasih Nanang. Terima kasih Bu Nanang. Amelia Piliang, kami selalu hadir Ketua. Orang Piliang saya mensupport orang kampai kok. Henry Yanto, semoga Pak Jupri tercapai. Amin. Amin. Sampai sikonya lah di HP ini sampai sikonya. Kalau di HP itu mungkin banyak nah. Di YouTube mungkin enggak lo terbacon mungkin nah, terbaca dah. Ketua. Siap, Bu. Jadi semangat kalau ketua aku maju Pak Host. Jadi perjalanan dari belum jadi ketua Gema Minang tuh Iris lah ikut dulu. Pelantikan pertama Iris MC-nya dulu nak. 2007 Iya. boleh. Ya. Dari dulu belum ada sekretariat, jadi pilot projectnya Gema Minang itu DPC itu adalah Sungai Beduk. Dari tidak ada sekretariat sampai ada sekretariat gitu. Kemudian, dari dulu sampai cakak lah jo itu gitu. Nah sampailah ada sekretariat, kemudian yang selalu agenda rutin setiap minggu ya, setiap minggu Jumat setiap bulan itu santunan, kemudian apa tuh namanya tuh? Closing dana tuh. Jadi setiap bulan tuh mereka memang rutin gitu melakukan itu, berapa dana yang terkumpul kemudian dilaporkan, berapa pengeluaran, pokoknya setiap bulan tuh rutin dilaporkan. Berarti kan strukturnya tertata gitu. Dan kemudian dulu mungkin awal-awal itu keinginan menjadi ketua Gema Minang itu mungkin hanya murni memang mungkin cubu-cubu lah gitu kali ya.
Cubo-cubo kan ada. Enggak. Iya. Enggak ada buka handphone dong. Gini. Berarti cerita 2007 balik ya dulu. Iya. Jadi kemudian gitu kan, kini muncul gitu seorang Jupri Kampai, itu lebih dikenal Jupri Kampai gitu kan. Muncul menjadi mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Dulu kalau ditanya, alun lah Budes. Enggak lah Budes gitu kan. Wah ketua aja enggak lah Budes gitu kan. Tapi tiba-tiba muncul gitu kan. Muncul ketua kami Sungai Buduk Budes atau kan ada tim sukses kok. Tim sukses juga memang mantap. Emak-emak gitu kan. Memang mantap gitu. Tiba-tiba muncul gitu. Apakah mungkin ketua Iris memang tadi enggak nyimak gitu. Apakah memang mungkin dari dulu tuh lah berpikir untuk suatu saat nanti aku mau gitu seperti ya. Terus kemudian dikaitkan dengan buruh gitu. Buruh berarti kan harus stop, harus berhenti kerajo gitu kan. Jadi pertimbangan itu kan cukup sangat banyak sekali, tapi yang pastinya dukungan istri, dukungan orang-orang terdekat. Nah, seperti yang kita sampaikan. Sebenarnya impossible kalau orang Ecean itu tidak mungkin ya. Punya uang tapi tak punya koneksi. Punya koneksi tak punya uang, itu nggak mungkin. Dia harus sejalan. relasi, koneksi dan uang gitu. Nah, seberapa yakin ketua dan seberapa persen optimisnya ketua bisa duduk di 2024? Nah, ini sebenarnya kan keyakinan gitu. Kalau sendiri ketua nak yakin, mereka tuh kami nak yakin loh dukung ketua doh. Silakan ketua. Baik, terima kasih Bu Des. Ulang balik tapi tidak masalah. Kita ambil apanya saja oleh. Maksudnya yang inti-intinya saja. Jadi dari awal kita bergabung dengan organisasi Gema Minang, memang sakit Allah pun ada terbayang untuk apa dalam organisasi kita sebagai jembatan itu tidak ada, memang tidak ada terniat, karena apa, kita seorang buruh yang notabene bekerja di perusahaan, kemudian punya keluarga, nggak bakalan mungkin kita pengen ada keinginan untuk ke situ. Ya, mencari background mungkin kawan-kawan yang maju harus dana sekian. Nah, itu sangat tidak mungkin. Namun, kenapa hal itu muncul secara tiba-tiba yang mungkin sebelumnya tidak ada bahasan, ada ria, tak pernah masuk ke dalam politik ya. Bahkan masuk ke partai pun tidak pernah. Jadi sebenarnya rasa peduli kita dengan masyarakat itu muncul di saat setelah berjalannya kegiatan-kegiatan kita di lapangan. Jadi seperti ini kalau misalnya kita tidak ada sebagai orang yang di perwakilan gitu. Perwakilan. Tapi Sungai Buduk sendiri orang Minang ada? Enggak ada. Tak ada. Nggak Dari dulu. Pernah 2009. Aduh ya. Pernah ada dulu 2009. Oh, Suwandi Sekumbang. Suwandi Sekumbang pernah ada. Namun setelah beliau itu tidak ada lagi sampai saat ini. Dan bahkan setiap ada suatu persoalan kita mentok, karena untuk mengadu ke siapa itu susah. Nah, itu sehingga di sini kita harus mampu merubah masyarakat Minang itu harus ada keterwakilannya di situ. Ada. Kalau untuk masalah presentasi optimis kita untuk bisa duduk dengan berjalannya organisasi, kita yakin 99% kalau kita masyarakat kita sama keinginan dan pemikiran kita selama kita melaksanakan organisasi, insya Allah itu 99% itu
insya Allah bisa. 99%. Itu dari masyarakat Minang, dukungan masyarakat Minang yang ada di Sungai Beduk. Belum lagi buruh. Karena Tambah lagi tergabung buruh. juga dengan SPSI ya. SPSI. Karena gini Ketua, karena kita juga mendengar di lapangan ketika ada satu ingin masuk berpikir, oh di sana udah ada si Anu gitu, dan termasuk nama beliau disebut gitu kan, berarti kan keberadaan beliau juga berarti diperhitungkan gitu. Oh seandainya masuk ini, oh ini udah ada gitu. Oh seandainya ini masuk, ini sudah ada gitu. Tapi dukungan istri. Kalau orang tua lah dulu ya, orang tua memang itu tadi seperti disampaikan sama Buya. Kalau kita mau melangkah itu kita harus ada restu, terutama orang tua dulu. Jadi tidak semerta-merta keputusan itu kita ambil sendiri. Jadi kita harus koordinasi dulu dengan orang tua, kemudian dari orang tua ataupun famili di kampung atau sama perantau kita koordinasi. Jadi sangat mendukung. Cuman anjuran dari mereka ya samalah, pahitnya mereka sampaikan kondisi seperti ini. Insya Allah dengan cara kita berbaur masyarakat, mungkinlah masyarakat dalam artian untuk menyanyiakanlah momentum ini, karena memang ini dari masyarakat lah, keinginan masyarakat. Nah, itu sehingga dari orang tua pun sangat merestui, kemudian juga istri sama halnya, tapi setelah dari mak-mak yang ada Di sekeliling ya, di sekeliling itu mengasih motivasi dan alhamdulillah mensupport kita sampai saat ini. Dan bahkan kemana-mana pun, termasuk malam ini istri juga mendampingi, ada anak juga yang mendampingi. luar biasa. Luar biasa. Terakhir Pak Hos, terakhir. Jadi kalau seandainya memilih untuk menjadi caleg, berarti harus keluar dari perusahaan atau boleh cuti sementara? Karena kebetulan kita kan di perusahaan swasta. Jadi kalau aturan KPU kan udah jelas. Jadi kita sebelum melangkah, kita koordinasi juga dengan pihak perusahaan, dan alhamdulillah perusahaan sangat mendukung, mensupport kita. Silakan kalau seandainya tak perlu kita keluar. Jadi jalan sesuai, dan bahkan dari perwakilan perusahaan siap nanti kalau seandainya nanti butuh harus Simano itu berapa orang yang tinggal di Sungai Beduk, Ketua? Kalau Simano lebih kurang 600, 700. Ini dia pasti udah data nih, pasti karyawan Simano yang ada di Sungai Beduk sekian. 600. Wah, satu kursi sudah di tangan. Karena kita bagian juga dari serikat yang punya anggota. Nah, jadi tahu maksudnya data anggota kita itu di mana tinggalnya. Berarti kalkulasinya itu hitung-hitungnya udah selesai lah. Salah, pasti. Makanya disambut baik oleh Buya Sapari ya. Nah. Betul ya. Oke, pemirsa Suara Minang TV, sebelum sudah 60 menit. Biasanya berapa? Lalu 2 jam. Sebelum kita mengakhiri berbincang-bincang santai kita dari dari buruh menuju parlemen bersama Ketua Gema Minang Sungai Beduk, ada satu pertanyaan terakhir sebelum kita sebelum minta nanti closing sedikit apa yang mau disampaikan, minta dukungan kepada seluruh masyarakat Minang yang memang ada di Sungai Beduk untuk menyusui dan ada di luar Sungai Beduk, silakan memberikan doa. Pak Job. Ada sebuah fenomena yang kadang-kadang di tengah masyarakat Minang yang ada di Batam kok, apatisnya terhadap caleg-caleg Minang kok gitu. Apatis, ya kalau lah duduk, gue tahu juga dah. Paham kan Pak Job? Paham kan? Kalau lah ke pemilunya sana ya cari aja. Tapi suatunya lupa aja. Kan begitu ya kan? Iya. Sehingga itu yang menjadi sebuah fenomena di mana akhirnya agak jarang orang Minanggo berada di Engku Putri itu.
ada sebuah bahasa orang tua kita pernah mengatakan orang Minang kok bisa dihitung tapi agak susah untuk diperhitungkan. Gara-gara apatisme tadi itu sebenarnya yang muncul. Apa komentar Pak Jupri? Dan bagaimana cara meyakinkan? Dan bagaimana cara meyakinkan? Dan jika Allah izinkan, apa langkah Pak Jupri setelah duduk di DPRD Kota Batam Dan itu Eko sendiri? kami telepon Pak ya, Mas. Atau HP kau lah silent. Nomor berganti. Oke, silakan Pak Jupri. Baik, Buya. Memang kalau bahasa-bahasa itu kita pun mendengar. Betul. Baik kita sebagai pensupport di 2022 Ya. oleh Patang, kita coba merangkul di sana-sana untuk ke orang kita, kalau bisa ke orang kita. Namun tentu ada latar belakang kenapa Ya. masyarakat Minang kita berbahasa seperti itu. Ya. Memang pernah apa nama tuh ada, cuman kita tak perlu Ya. apa nama tuh mempersoalan Betul, persoalan betul. itu. Ya, ya. Jadi Karajo Bare untuk kita temu di Sungai Beduk untuk meyakinkan ke masyarakat. Tapi kita yakin dengan kita berjalan di organisasi Gema Minang, mungkinlah masuk tahun periode kedua kita di Gema Minang, alhamdulillah kita buktikan dengan kinerja dan kegiatan-kegiatan kita. Jadi masyarakat menilai bahwa positif yang kita lakukan itu. Jadi dalam kita berjalan di masyarakat, bahasanya kita menyampaikan bahwa kita akan maju. Alhamdulillah respon positif yang kita dapat. Jadi bahasanya memang itu yang kita inginkan, kita tunggu dari bahasa seorang ketua. Ya. Karena alun-alun nampak figur. Itu bahasa dari dosana-dosana. Tapi kalau memang ada yo, ya tentu dalam sekelompok itu kan nggak mungkin satu, betul. Betul, Kan betul. pasti ada salah satu, itu kita nggak usah. Ya, betul, betul, betul. Nggak usah kita terlalu memikirkan hal-hal yang membuat persoalan jadi itu. Betul, betul. Kira banyak ini, Mas. Wah. Nanti itu terakhir pada saat lah duduk, kau itu tadi itu. Iya. HP gue nyala mati, semua. Lah ganti nomor. Abu Des lah payah menelpon. Nah, itu memang terjadi loh. Pindah podcast kan? Betul. Ya. Nah, itu memang terjadi. Nah, jadi maksudnya adalah kalau tadi pertanyaan untuk meyakinkan mungkin dengan apa yang Pak Juk bikin dari 2007 balik sampai detik ini terhadap masyarakat dalam konteks sosial itu memberikan sebuah keyakinan orang. Jadi ketua Gema Minang, saya lah ikon kerajaan Napolenya di anggota dewan. Kami itu maksud katanya, ya kan? Nah, jadi kita tentu berharap pada saat Pak Juk memang Allah takdirkan untuk itu, tentu akan menjadi sebuah menjadi antitesis lah dari praduga masyarakat bahwasanya tidak akan terjadi hal yang demikian. Jangan closing lah. Halo. Oke. Betul. Pak Donald, sebentar. Enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Pemirsa Suara Minang TV, studio dikudeta oleh Gema Minang Sungai Beduk. Tapi untung pertanyaan sudah berakhir ya. Ya, rupanya beliau Pertanyaan terakhir itu tolong dijawab dulu. ya. Bisa kalau duduk le empor gak bisa. Ya, le tahu jo bundo-bundo kok. Hah? Le tahu jo masyarakat Minang berikutnya. Dia jawab dulu. Baik. Mungkin dari Ini sebuah komitmen ya, janji ya. Hati yang paling dalam kalau seandainya Allah izinkan nambah untuk duduk nanti di DPRD DPRD Kota Batam. Ambo
pertama untuk handphone ataupun ke masyarakat akan selalu siap. Karena komitmen kita adalah tinggal di Sungai Beduk dan bakso dari Dusun sana nggak boleh pindah dari Sungai Beduk. Kok tinggal suka jadi lah sudah itu ya. Jadi kalau mati HP ketua nanti diketok aja pintunya. Oke, pemirsa Suara Minang TV, tidak apa-apa, sudah jelas dan clear insyaallah. Caleg DPRD Kota Batam Dapil 3 Sungai Beduk Nongsai, betul ya? Nongsa Bulanggalang. Sungai Beduk Nongsa Bulanggadang, yaitu Bapak Jupri Gusmanto Kampai ya. Bapak Jupri Gusmanto Kampai yang juga merupakan Ketua Gema Minang Sungai Beduk. Tentu dengan segala bentuk harapan-harapan masyarakat yang meminta beliau untuk mencalonkan diri, maka harapan-harapan tersebut hendaknya harus diwujudkan dengan sebuah dukungan real dari masyarakat Minang, dari teman-teman buruh, supaya Pak Jupri dari buruh sampai ke parlemen. Nah, untuk itu pemirsa Suara Minang TV, rupanya narasumber kita hari ke merayakan ulang tahun ke 45. 41. Ya. Ya. Enggak. Ketum sampai 21. Ya. Kebetulan pemirsa Suara Minang TV, Ketua Umum Gema Minang Kota Batam juga hadir, yaitu Bapak Leo Putra yang juga merupakan Kadis di Kadinsos Kota Batam. Silakan mic kami serahkan kepada Gema Minang, host menjadi penonton. Itu beko tinggal membuat mengecen Suara Minang TV, suara apa? Ini spesial dari Suara Minang TV untuk mereka berdua. Luar biasa. Baju sama lo aja muda soalnya. Sengaja. Itu cek lah itu apa aja lo tuh. Biasa mau diam juga gitu ah. Habis. Nah, ikut aja Pak Jupri pegang gua. Pak Jupri pegang gua ide ah. Nah, apa? Nah. Kok Tuh. Nah. Nah, oke. Nah. Nah, itu dia aja. Ikut aja. Nah. 1, 2, 3. Aduh, tolong anak. Terima kasih ibu-ibu, ketum, sekum, dan Pak Pembina, mak-mak, istri ketum hadir. Terima kasih banyak. Istri orang hadir lah. Istri ketum aja, Bu. Istri ketua Sungai Beduk. Konsu Kesado yang hadir. Nah, itu aja dulu. Di bawah saya kita Ya. Oke. Nah, tutik lah. Nah, pemirsa Suara Minang TV, sebelum kita tutup podcast khusus kita pada hari ke bersama Bapak Jupri, tentu kita minta lah dulu sengene statement Bapak Ketua Umum DPP Gema Minang terhadap pencalonan Ketua Gema Minang Sungai Beduk untuk menuju DPRD Kota Batam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti bersyukur pada Allah SWT. Alhamdulillah. Pada malam hari ini Ketum DPP Gema Minang dan Ketua DPC Gema Minang Sungai Beduk berulang tahun. Kebetulan saya tanggal 6, beliau tanggal 8. Jadi tidak ada kata lain, rasa syukur atas doa-doa semua keluarga besar dari Gema Minang. Dan yang jelas juga terima kasih pada Suara Minang TV. Suara Minang TV. Mungkin itu, dan sedikit rasa bangga selaku Ketua Umum Gema Minang bahwa banyak muncul talenta-talenta
yang dari Gema Minang maju untuk legislatif ke depan. Itu artinya tandanya bahwa banyak yang potensi. Mari kita semua kompak seperti JDL kita maju bergerak kompak. Jadi kalau itu kita bisa komitmen bersama, insya Allah akan banyak dari Gema Minang yang akan duduk di Dewan. Jadi sekali lagi, siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Gema Minang maju bergerak kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pemirsa Suara Minang TV, sangat luar biasa kondisi studio pada malam hari ini. 3 kue yang harus kita makan. Kebetulan dua petinggi tokoh sentral Gema Minang hari ini berulang tahun walaupun dirape-rapein. Yang seorang mundur sekecil, dan seorang maju cie. Yang penting pas ya. Yang penting sama-sama di rayon. Tentu kami All Crew Suara Minang TV juga mengucapkan selamat kepada Pak Jupri. Selamat ulang tahun ya, selamat ulang tahun. Dan Pak Leo juga selamat ulang tahun. Dan sekaligus kami juga All Crew Suara Minang TV mengucapkan selamat juga kepada Ketua Umum Gema Minang Kota Batam yang sudah dilantik dan diangkat menjadi Kepala Dinas Sosial Kota Batam ya. Semoga tetap amanah dan tetap istiqomah dan tetap mensupport dan tetap merakyat, kan gitu ya. Amin. Demikian saudara pemirsa Suara Minang TV saudara. Mewakili seluruh pengurus DPP Gema Minang Kota Batam dan seluruh DPC Gema Minang Kota Batam mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ketua Umum DPP Gema Minang Kota Batam dan Ketua DPC Sungai Beduk. Mudah-mudahan Gema Minang semakin maju, semakin kompak dan semakin solid. Oke. Kita akhiri pemirsa Suara Minang TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara orang awak. Luar biasa. Oke.